Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan pembahasan tentang langit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah merespon atau menyimak atau berkomentar. Kami tetap berharap atau berpesan dan menghimbau bahwasanya apa yang kita ucapkan jika itu baik akan menjadi kebaikan bagi kita juga orang lain. Tetapi jika apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu buruk, maka keburukan itu hanya akan kembali kepada kita. Jadi mari kita bangun kebaikan atau bangun silaturahmi melalui channel ini. Semoga channel ini menjadi semacam pengikat walaupun sebatas di dunia maya atau di media sosial. Baik, kita bahas terkait langit 9. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya struktur langit itu berubah atau setelah dimulainya tahapan penegakan agama tauhid itu langit tidak seperti sebelumnya. Jika langit sebelumnya itu dalam setiap tahap langit itu ada para nabi, maka untuk saat ini langit itu penghuninya dirubah. Langit 1 ruh yang bernama dan yang tidak bernama. Langit 2 itu siluman, langit 3 jin, langit 4 setan, langit 5 iblis. Langit 6 malaikat, langit 7 Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim, langit 8 malaikat yang direposisi, kemudian langit 9 itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita akan membahas langit 9 atau Sidratul Mustawa. Jadi dalam pemahaman umum memang langit itu sampai 7, ya sampai 7. Benar sampai 7. Jadi langit ke-8 itu Sidratul Muntaha, itu imtihan untuk makhluk gitu loh. Pembatas atau pemisah. Jadi langit 8 Sidratul Muntaha, 9 Sidratul Mustawa, 10 ars. Tapi kami biar mudah menyampaikan makanya disebut langit 8 gitu. Walaupun dalam pemahaman umum memang sampai langit ke-7. Di langit ke-9 itu ada Rasulullah SAW. Jadi begini saudaraku, Rasulullah SAW prestasi terbesarnya adalah ketika memimpin umat di Madinah, yaitu dengan berlandaskan kepada perjanjian Hudaybiyah. Jadi di sana Rasulullah SAW menjadi raja sekaligus Rasul. Perjanjian Hudaybiyah itu mengikat keluar dan juga mengikat ke dalam. Maksudnya adalah dalam perjanjian Hudaybiyah itu disebut mengikat untuk seluruh umat atau masyarakat yang ada di dalamnya, walaupun terdiri dari berbagai agama pada saat itu. Ada Yahudi, juga ada Nasrani, dan ada juga yang lain. Jadi mengikat keluar maksudnya jika ada serangan dari luar, jika ada ancaman dari luar, maka semua hal, semua unsur harus bersatu padu. Tetapi jika di dalam atau dalam internal Madinah, maka Rasulullah sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan. Jadi prestasi terbesar Rasul itu di situ. Jadi itu menjadi ikon, menjadi kebanggaan sebuah tatanan masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang aman, tentram gitu loh. Seperti itu. Negara Madinah Al-Munawwarah itu bukanlah negara Islam, tetapi bisa disebut sebagai kerajaan Islam sebenarnya. Gitu loh. Karena kalau negara itu banyak keputusan yang diambil
melalui melalui unsur yang lain lah, bisa oleh unsur dewan atau unsur yang lain. Tetapi dalam sebuah negara kerajaan itu biasanya keputusan itu mutlak di tangan raja. Nah, prestasi Rasul terkait dengan perjanjian terkait dengan Madinah Al-Munawwarah kemudian dikaryakan ulang di langit 9. Jadi begini saudaraku, di surga atau di neraka, jadi surga itu adanya di langit 6, 7, 8, 9, sedangkan neraka itu adanya di langit ke 2, 3, 4, 5. Jadi surga terbaik ada di langit 9, neraka terparah, terberat ada di langit 5, di langit iblis gitu. Jadi begini, di langit maupun di langit surga 6, 7, 8, 9 maupun di langit neraka di 2, 3, 4, 5 itu ada surganya, ada nerakanya, tapi ada perkampungannya. Jadi di langit 2, 3, 4, 5 itu ada neraka tapi ada perkampungannya. Jadi ada perkampungan iblis, ada neraka. Ada perkampungan setan, ada neraka. Ada perkampungan jin, ada neraka. Di langit 6 ada perkampungan malaikat, ada surga. Ada di langit 7 juga begitu, 8 dan 9 juga begitu. Jadi di langit 9 itu perkampungannya itu adalah perkampungan yang merupakan copy paste dari situasi Madinah. Jadi prestasi Rasul pada saat memimpin umat di Madinah itu dikaryakan ulang atau dibangun ulang atas permintaan Rasulullah, atas izin Allah di langit 9. Jadi di langit 9 itu ada perkampungannya yang mirip, yang memang duplikat dari Madinah pada saat dulu. Jadi di sana ada perkampungan yang mirip Madinah, dan memang Madinah yang diangkat ke langit, dan juga ada surganya. Jadi berbeda, seperti halnya kita hidup di suatu daerah, pokoknya di Jakarta ada perkampungannya, ada hotelnya gitu loh. Jadi perkampungan di surga itu dipimpin oleh Rasulullah di langit 9. Tapi bukan surganya, di perkampungannya. Perkampungan di langit 9, di langit 9 itu ada perkampungan, ada surganya. Di langit 8 ada perkampungan, ada surganya gitu loh. Di langit 5 ada perkampungan, ada nerakanya gitu loh. Jadi di perkampungannya hidup biasa, tetapi yang membedakan kalau di perkampungan surga atau di perkampungan langit 6, 7, 8, 9, perkampungan yang penuh dengan kenikmatan. Tapi di perkampungan 2, 3, 4, 5 itu perkampungan yang penuh dengan kemelaratan, kesengsaraan gitu loh. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu memimpin di dimensi langit ke-9. Jadi perkampungannya atau negaranya atau kerajaannya itu ada di langit 9. Di situ ada kerajaan yang bernama Madinatul Munawwarah. Jadi karena itu merupakan pencapaian Rasul, maka Allah mengizinkan untuk dikaryakan ulang di situ. Nah, kemudian karena langit itu dibagi kategori 3, ada kanan, kiri, dan netral ya. Biar mudah aja ini gambarannya. Kalau langit kanan itu 6, 7, 8, 9 simbol kebaikan. Langit kiri 2, 3, 4, 5 itu simbol kerusakan atau keburukan. Sedangkan 1 dan 10 itu netral. Jadi ars itu netral, 1 pun yang isinya ruh itu netral. Orang yang sedang tidur, mau dia penjahat, mau dia orang baik, ke situ masuknya. Ruh yang belum ditiupkan ke janin di situ masuknya. Jadi belum posisinya netral. Nah, untuk langit 6, 7, 8 itu yang memimpin langit 9. Jadi dari langit 6 tidak bisa naik ke langit 7, langit 7 tidak bisa naik ke langit 8, langit 8 tidak bisa naik ke langit 9. Tetapi dari langit 9 itu bisa turun. Maksudnya Nabi Ibrahim di langit 7 itu tidak bisa naik ke langit 9. Tetapi Rasulullah dari langit 9 bisa turun, bisa supervisi ke langit 8, 7, 6 gitu. Jadi posisi di langit kanan itu
dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW selaku Raja Rasul yang kerajaannya Madinatul Munawwarah itu. Nah, sedangkan di langit kiri, di langit 2, 3, 4, 5 itu yang memimpin iblis. Jadi iblis mensupervisi setan, jin dan siluman. Jin tidak bisa naik ke langit setan, tapi setan bisa turun ke jin. Itu loh. Jadi dari atas bisa turun ke bawah, tapi dari bawah tidak bisa naik ke atas. Jadi untuk langit kiri yang mensupervisi itu adalah dimensi langit iblis. Nah, ars itu posisinya di tengah sebagai penyeimbang, sebagai pembentuk keadilan supaya terjadi harmonisasi antara dua sisi ini. Karena dua hal ini menjadi keseimbangan yang harus ada, gitu. Yang harus ada. Nah, di langit 9 itu Yahudi ada, Nasrani ada. Jadi itu memang duplikat dari Madinah Munawwarah pada saat Rasul masih hidup ketika memimpin di Madinah pada saat itu. Tetapi Yahudi yang ada di sana adalah Yahudi murni yang masih memegang teguh tauhid. Jadi tauhidnya Yahudinya Yahudi bertauhid, Nasraninya juga Nasrani yang bertauhid. Gitu loh. Jadi kenapa demikian gitu ya? Kenapa ada Nasrani dan Yahudi di langit atau di perkampungan Rasulullah? Karena agama Yahudi dan juga agama Nasrani itu juga agama Allah. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwasanya agama itu bukan agama Allah, itu agama langit juga. Rasulullah itu diutus memimpin umat Islam. Diutusnya untuk ke seluruh alam, tetapi memimpin umat Islam. Gitu. Nah, sedangkan agama Yahudi dan agama Nasrani itu sudah ada pemimpin sebelumnya. Makanya ketika di Madinah, ketika perjanjian Hudaybiyah itu, maka itu menjadi pengikat untuk bersama itu. Itu menjadi ikon tentang kebersamaan antar umat beragama. Nah, jadi yang naik ke langit 9 yang beragama Yahudi maupun Nasrani itu sudah diseleksi ketauhidannya. Jadi naik semua ke sana. Maka para sahabat juga ada di sana juga. Intinya kehidupan di Madinah itu sama kehidupan di langit 9 itu duplikat dari kehidupan pada saat Rasul memimpin di Madinah. Itu di langit 9 didampingi oleh Wali Khidir, kemudian oleh sahabat-sahabat Rasul yang lain. Gitu. Jadi demikian terkait dengan posisi langit 9. Intinya di langit 9 itu adalah Madinatul Munawwarah versi baru. Jadi duplikat dari versi yang ada di bumi pada zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu lah kurang lebih. Demikian terkait dengan langit 9. Terima kasih, tetap beriman dan tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.